Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Salim Tricahyono dari program studi perbankan syariah kelas A semester kelima di IAIN Palangkaraya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa penjelasan terkait sholat wajib. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, kemampuan menjadi imam, yang kedua, kemampuan menjadi imam masbuk, yang ketiga, sholat jamak, yang keempat, sholat qashar, yang kelima, sholat jamak qashar, yang keenam, sholat tilawah, yang ketujuh, sujud sahwi, dan yang kedelapan, sujud syukur. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktik pengamalan ibadah di bidang 1, yaitu Thaharah dan sholat, dengan dosen pembimbing Bapak Rahmat Kurniawan ME. Langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu kemampuan menjadi imam. Imam adalah sebuah posisi pemimpin dalam agama Islam. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang imam yaitu yang pertama, mengetahui dan menyesuaikan dengan situasi makmum dan tempat sholatnya. Kemudian meluruskan shaf sebelum sholat. Kemudian memendekkan bacaan sholat. Kemudian membaguskan bacaan sholat. Kemudian hendaknya imam disenangi oleh makmum. Dan sunat bagi imam menyaringkan suara. Dalam kitab fikih Al-Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Al-Zuhaili, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Damaskus, alumni Doktor Universitas Al-Azhar, Mesir, disebutkan bahwa ada 9 syarat utama menjadi imam dalam sholat, yaitu yang pertama Islam, kemudian berakal, baligh atau mumayyiz, kemudian laki-laki, suci dari hadas, bagus bacaan dan rukunnya, kemudian bukan makmum, disepakati 3 mazhab, selamat, sehat, tidak sakit, tidak uzur, lidahnya fasih, dapat mengucapkan bahasa Arab dengan tepat. Nah, andai saat berkumpul umat Islam untuk sholat, lalu semua yang hadir memiliki 9 syarat tersebut, maka yang lebih layak menjadi imam sholat adalah syarat ini dipenuhi secara berurutan, yaitu yang pertama wali atau pemimpin, kemudian imam rotib yang diangkat oleh wali, kemudian orang yang paling memahami tentang fikih bacaannya, kemudian orang yang paling banyak hafalan dan bagus, kemudian orang yang paling wara, kemudian di zaman Rasulullah orang yang terlebih dahulu hijrah, kemudian lebih dahulu masuk Islam, nasabnya baik, perjalanan hidupnya lebih baik, lebih bersih pakaiannya, badannya bersih, memiliki kepakaran, suaranya bagus, lebih takwa, dan sudah menikah. Kemudian poin selanjutnya yaitu kemampuan menjadi makmum masbuk. Nah, masbuk adalah orang yang tertinggal rakaat atau sebagian atau semuanya dalam sholat berjamaah. Apabila orang yang masbuk mendapati imam sebelum ruku atau sedang ruku dan ia dapat ruku yang sempurna bersama imam, maka ia mendapatkan 1 rakaat pada saat itu. Kemudian hendaklah ditambah kekurangan rakaatnya sesudah imam memberi salam. Adapun cara sholat orang yang masbuk adalah mengikuti gerakan imam pada saat itu yang sebelumnya didahului oleh takbiratul ihram atau berniat dalam sholat. Adapun hal-hal yang perlu diketahui oleh makmum yaitu mengikuti imam dalam segala pekerjaan, kemudian mengikuti gerak-gerik perbuatan imam,
tidak melakukan perbuatan imam. Kemudian imam dan makmum berada dalam satu tempat. Tempat berdiri makmum tidak boleh terkemuka dari imam. Kemudian susunan makmum, kalau makmum hanya seorang, hendaklah ia berdiri di sebelah kanan imam, agak ke belakang sedikit. Dan apabila datang orang lain, hendaklah ia berdiri di sebelah kiri imam. Sesudah ia takbir, imam hendaklah maju ke depan atau kedua makmum itu mundur ke belakang. Kemudian poin selanjutnya yaitu sholat jamaah. Sholat jamaah adalah mengumpulkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu secara bersamaan. Sholat yang bisa dijamak adalah sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Praktiknya ada yang disebut dengan jamak takdim dan ada pula yang disebut dengan jamak takhir. Cara pertama atau jamak takdim, sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Jamak ini dinamakan jamak takdim. Cara melaksanakannya yaitu jika sholat jamak takdim zuhur dan asar, niat melaksanakan pada saat takbiratul ihram. Jika sebagai makmum bisa menggunakan niat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jamak takdim makmuman lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat. Pelaksanaan sholat jamaah ini sama dengan sholat biasa, baik gerakan maupun bacaannya. Cara kedua yaitu jamak takhir. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Jamak ini dinamakan jamak takhir. Sholat yang didahulukan adalah sholat yang ada waktunya. Dalam hal ini adalah sholat asar. Cara melaksanakan sholat jamak takhir jika sholat jamak takhir zuhur dan asar, yaitu yang pertama niat melaksanakan sholat pada saat takbiratul ihram. Jika sebagai makmum maka bisa membaca niat usolli fardul asri arba'a raka'atin majmu'an bidzurri jamak takhir makmuman lillahi ta'ala. Kemudian dianjurkan dengan sholat zuhur 4 rakaat. Niatnya yaitu usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jamak takhir makmuman lillahi ta'ala. Pelaksanaan sholat jamaah ini sama dengan sholat biasa, baik gerakan maupun bacaannya. Kemudian poin selanjutnya yaitu sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang dilaksanakan dengan memendekkan atau meringkas sholat fardu yang mestinya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Dengan demikian, sholat yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Contoh lafaz niat sholat qashar yaitu usolli fardul asri raka'ataini qashron lillahi ta'ala. Kemudian poin selanjutnya yaitu sholat jamak qashar. Ulama berpendapat bahwa untuk para musafir dapat saja melakukan sholat jamak dan qashar secara bersama-sama. Praktiknya sama saja dengan bentuk jamak takdim atau jamak takhir, tetapi jumlah rakaatnya diqasharkan. Artinya sholat zuhur, asar, dan isya dilakukan 2 rakaat saja. Untuk sholat maghrib hanya boleh dijamak, tetapi tidak boleh diqashar. Karena sholat jamak qashar itu dilakukan 2 rakaat 2 rakaat. Dengan sendirinya tidak ada tasyahud awal pada sholat seperti ini. Dengan demikian, setiap rakaat kedua langsung saja dibaca tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Adapun lafaz dan niat sholat qashar jamak takdim jika sebagai makmum bisa membaca niat usolli fardhu dhuhri raka'ataini majmu'an bidzuhri jamak takdim qashron makmuman lillahi ta'ala. Atau misalkan tanpa qashar sholat maghrib dan isya, niatnya yaitu usolli fardul maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jamak takdim makmuman lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan sholat isya 2 rakaat dengan membaca niat usolli fardul isya'i raka'atainin majmu'an bil maghribi jamak takdim qashron makmuman lillahi ta'ala. Kemudian poin selanjutnya yaitu sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini artinya sujud bacaan, sujud yang disebabkan mendengarkan ayat-ayat sajadah. Artinya ketika kita mendengarkan atau membaca ayat sajadah,
kita disunatkan untuk sujud. Adapun rukun sujud tilawah jika dilaksanakan di luar sholat, pertama niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian sujud dengan bacaan sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sama'ahu wa bassaruhu bi khawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian memberi salam setelah duduk. Jika dilakukan di dalam sholat, setelah membaca ayat sajadah langsung sujud 1 kali, setelah itu bangkit kembali meneruskan bacaan ayat jika ayat belum selesai dibaca. Kemudian poin selanjutnya yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi artinya adalah sujud karena lupa, seperti ketinggalan tasyahud awal atau ketinggalan kunut, kelebihan rakaat, ruku atau sujud karena lupa, atau karena syah atau ragu tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan, kemudian atau karena apabila kurang rakaat dan lupa. Nah, cara melaksanakannya yaitu sebelum salam orang yang sholat melakukan sujud 2 kali sebagaimana sujud sholat pada umumnya. Ketika sujud membaca bacaan sujud sahwi yaitu subhana ma la yanamu wa la yashu. Kemudian poin yang terakhir yaitu sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud terima kasih karena mendapat nikmat atau terhindar dari suatu bencana atau musibah. Hukum sujud syukur adalah sunat. Pelaksanaannya dapat dilakukan di luar sholat atau sembarang tempat, asal suci dan boleh dilakukan tanpa berwudu. Melakukannya boleh tidak harus menghadap kiblat dengan cara niat sujud syukur, sujud 1 kali sambil membaca doa curahan rasa syukur, bisa baca tasbih atau seperti bacaan sujud sholat. Kemudian menunjukkan sikap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaannya yaitu alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus sholihat. Syarat sujud syukur yaitu yang pertama berwudu, kemudian yang kedua berdiri menghadap kiblat, yang ketiga berniat seperti sengaja daku sujud syukur karena Allah Ta'ala, kemudian takbiratul ihram, kemudian bersujud menyentuh bumi atau lantai dengan sekali sujud sengaja. Kemudian menunjukkan sikap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaannya yaitu alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus sholihat. Nah, syarat sujud syukur yang pertama yaitu berwudu, kemudian berdiri menghadap kiblat, berniat seperti sengaja daku sujud syukur karena Allah Ta'ala, kemudian takbiratul ihram, kemudian bersujud menyentuh bumi atau lantai dengan sekali sujud saja, kemudian bertakbir seiring bangun dari sujud, kemudian yang terakhir memberi salam. Nah, syarat syukur yang pertama yaitu mengakui nikmat itu dengan hati, kemudian mengucapkan secara lisan alhamdulillah, dan gunakan nikmat itu untuk melaksanakan ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika masih banyak kesalahan maupun kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.